Nampak semua orang dari sekte malam sunyi berhamburan melarikan diri dari pembantaian yang dilakukan oleh kelompok skuad pembasmi iblis. Mereka semua berusaha lari dengan segenap tenaga yang tersisa, dengan dipimpin oleh Gung bersaudara dari malam sunyi. Salah satu dari saudara kembar itu menatap ke arah pertarungan dahsyat dari seniornya, yaitu sang iblis tombak sayap hitam. Dia mengingat pesan yang ditinggalkan oleh sang senior tersebut jika terjadi sesuatu kepadanya seperti ini. Sang Hua dan Mun Hui, jika nanti terjadi sesuatu padaku saat di medan pertempuran ini, segeralah mundur secepat mungkin untuk menyelamatkan diri. Di sini tentu San Hua dan Mun Hui terkejut dengan perkataan seniornya itu, karena memang tak biasanya sang senior berkata seperti itu. Ditambah lagi mereka sangat yakin dengan kekuatan yang dimiliki oleh seniornya, dan mereka merasa tak akan terjadi apapun seperti biasa pada sang senior hebatnya itu. Lalu sang tombak iblis sayap hitam pun berkata jika di dunia ini tak ada hal yang pasti, dan dia berkata jika saja, dan untuk berjaga-jaga saja. Jika memang terjadi sesuatu padaku, aku ingin kalian segera mundur dan memimpin semua pasukan untuk menyelamatkan diri, dan pimpin mereka untuk bergabung ke dalam operasi penyihir malam putih. Karena memang pasti markas aliansi pusat surgawi akan kosong saat ini. Di sana juga akan bergabung sang penasehat militer yang akan ikut membantu operasi rahasia tersebut. Maka dari itu, lindungilah sang penasehat militer dengan segenap kekuatan dan tenaga kalian. Kembali lagi ke kondisi saat Gung bersaudara saat ini sedang menyelamatkan diri. Mereka menganggap mungkin sang senior tombak iblis sayap hitam sudah terlalu tua saat ini. Namun tetap saja mereka benar-benar tak menyangka jika tetua sekaligus seniornya itu akan kalah di medan perang seperti ini. Hal ini mereka anggap sangatlah mustahil, namun benar-benar sudah terjadi. Bahkan saat ini mereka juga tak mendengar kabar sama sekali dari sang kapak penghancur. Apakah kemungkinan dia juga telah dikalahkan oleh lawannya? Dengan sangat lantang mereka memberikan perintah lagi kepada sisa pasukan yang ada. Meskipun saat ini banyak saudara-saudara kita yang gugur di medan perang, dan saat ini kita sudah kalah, ingatlah, jika kita masih memiliki pertarungan terakhir, maka jangan sampai tertinggal dan bertahan hiduplah. Tetap dinginkan kepala kalian dan jangan gentar. Sim Wonlei dari kejauhan kegirangan melihat semua musuhnya dari malam sunyi berlarian seperti itu. Dia merasa jika pencapaian yang kali ini dia dapatkan patut dibanggakan. Namun keserakaan Sim Wonlei menguasai pikirannya. Dia memerintahkan semua pasukannya untuk mengejar dan menangkap para bajingan-bajingan dari sekte malam sunyi, untuk menambahkan pencapaian yang akan skuad pembasmi iblis dapatkan nanti. Mereka akan dikenal sebagai pahlawan perang yang berhasil membersihkan para bajingan dari sekte malam sunyi tentunya nanti. Maka terbakarlah semua semangat dari para anggota skuad pembasmi iblis di sana. Dengan senyum liciknya, Sim Wonlei berkata dalam hati jika dengan memperkuat pengaruhnya seperti ini, dia akan menjadi 9 langit yang baru. Dan dia akan membuktikan pada ayahnya jika saat ini Sim Wonlei memiliki kualitas yang perlu diperhitungkan. Ini akan menjadi era dari Sim Wonlei beserta semua anggota dari Naga Langit Biru. Setelah medan pertempuran ditinggalkan, terlihatlah ribuan mayat tergeletak di sana. Lalu muncullah sosok prajurit yang selamat dari bawah mayat-mayat tersebut. Dia berhati-hati dan memperhatikan daerah sekitar untuk memastikan tempat itu benar-benar bersih dari musuh-musuhnya. Dan tiba-tiba berubahlah wajah sang prajurit itu menjadi wajah yang sudah sangat familiar, yaitu Chung In dari sekte surgawi utara yang baru. Setelah sekian lama dia bersembunyi di bawah tumpukan mayat tersebut, akhirnya saat ini dia bisa keluar juga setelah peperangan sengit yang telah usai. Sebelum ada orang lain yang akan datang ke tempat itu, Chung In pun segera bergegas melaksanakan tugasnya untuk melaporkan situasi terkini di medan pertempuran ini. Dia akan memberitahu dalam laporannya jika hampir semua prajurit malam sunyi sudah terbantai habis oleh pasukan dari aliansi pusat surgawi. Sisa-sisa pasukan yang dimiliki kubu malam sunyi saat ini telah melarikan diri dan mundur secara serentak. Dan pasukan pembasmi iblis yang dipimpin oleh Sim Wonlei pun mulai mengejar semua musuh yang melarikan diri. Dan berkat kerjasama dari Dam Joseon serta Mo Yong Hyun, salah satu dari 4 raja iblis yaitu sang tombak iblis sayap hitam telah terbunuh dalam pertempuran sengit ini. Lalu pemimpin dari sekte malam sunyi tak kunjung keluar hingga akhir peperangan ini. Dan Si Men Hierung mengalami luka yang sangat parah karena terkena serangan dari sang tombak iblis sayap hitam. Chung In masih tak bisa memastikan, namun untuk saat ini Chung In yakin jika Hierung sudah mati. Setelah menulis laporannya pada sepucuk kertas, sempat terfikir olehnya jika hidup serta takdir seseorang tak akan ada yang tahu. Karena siapa sangka Si Men Hierung akan berakhir seperti ini. Tentu kabar ini akan membuat sang penasehat militer hantu itu pasti akan sangat terkejut. Chung In menyiulkan sebuah siulan kode untuk para sahabat-sahabatnya. Dengan cepat mereka pun datang.
Satu surat ditempelkan pada kaki burung gagak untuk disampaikan kepada sang ketua sekte Jin Woo-won. Dan satu surat lagi dikalungkan pada anjingnya untuk disampaikan pada sang penasehat militer. Setelah mengerti perintah dari Chung In, melesatlah para sahabat-sahabat Chung In melaksanakan tugasnya. Chung In pun berpikir jika mungkin saat ini dia harus kembali, karena waktu yang cukup lama Chung In menyamar menjadi seonggok mayat, hingga membuat pinggang serta pundaknya sampai terasa sakit. Lalu terlihatlah di sebuah hutan, pasukan dari skuad iblis yang dipimpin oleh Simon Lee masih terus mencari para musuh yang telah melarikan diri. Dengan sangat arogannya, Simon Lee menganggap mereka semua layaknya seperti tikus yang terus-terusan melarikan diri seperti ini. Setelah beberapa saat memperhatikan sekitar, Simon Lee melihat sosok bayangan hitam dari kejauhan. Dia sangat terkejut karena melihat bayangan hitam itu dan ingin mencari tahu lebih lanjut siapakah sosok di balik dari bayangan hitam tersebut. Dan terdengarlah suara yang sangat familiar di telinga Simon Lee. Sudah lama sekali kita tak bertemu, Simon Lee. Itu adalah suara dari ketua sekte kita, yaitu Jin Woo-won. Mendengar sapaan Jin Woo-won, awalnya Simon Lee tak sadar jika saat ini yang menyapa adalah sang pedang utara yang dikabarkan telah tewas. Namun beberapa saat dia menyadari jika sosok yang di depannya bukanlah hantu melainkan Jin Woo-won yang asli. Semua orang yang ada di sana benar-benar terkejut karena sang pedang utara yang sangat-sangat terkenal akan pemberontakannya berada tepat di depan mereka semua. Sim Won pun merasa bingung mengapa Jin Woo-won berada di tempat itu. Dan kenapa dia bisa mengetahui jika saat ini mereka semua sedang mencari para pasukan dari malam sunyi yang melarikan diri. Akhirnya Simon Lee menyadari jika kemungkinan yang membantu segala sepak terjang dari para malam sunyi adalah Jin Woo-won. Jin Woo-won mendengar semua ocehan Simon Lee sambil membaca surat dari Chung In yang baru diantarkan oleh gagak kesayangannya. Simon Lee merasa jika saat ini seharusnya mereka sudah mendapatkan kabar penyerangan markas sekte malam sunyi dari Yoon Jun-soo. Namun mengapa sampai sekarang Lord Yoon Jun-soo masih belum memberikan kabar pada mereka? Apakah ini semua ulahmu sang pedang utara? Pertanyaan itu pun keluar dari mulut Simon Lee. Dengan sangat tenang Jin Woo-won berkata jika Yoon Jun-soo dari 9 langit dan Chusan sang kapak pembelah langit sudah berhasil Jin Woo-won habisi setelah mereka berdua sudah kelelahan. Dia berkata pada sang gagak jika Jin Woo-won meminta surat balasan darinya diantarkan pada sang penasehat militer. Dan isi surat itu berisikan informasi jika sekuat pembasmi iblis juga sudah musnah saat ini di tangan Jin Woo-won. Dengan lantang Simon Lee berteriak pada Jin Woo-won karena sudah bertindak seenaknya. Dan dia pikir dia siapa bisa berkata segampang itu pada sekuat pembasmi iblis seperti ini. Namun Jin Woo-won berkata jika memang saat ini dia tak memihak pada siapapun dan dia akan memusnahkan semua pihak yang terlibat. Simon Lee menganggap jika Jin Woo-won sudahlah gila. Dengan sangat percaya diri dia berkata, jika dia sangat bersyukur dengan keadaan saat ini karena dia akan menganggap Jin Woo-won sebagai pengkhianat yang sudah membantu sekte malam sunyi. Dia akan menangkap Jin Woo-won sebagai pencapaian bonus untuk dirinya. Karena hal itu pasti akan membuat Simon Lee menjadi pahlawan yang sebenarnya di mata para semua orang. Namun tentu hal itu sangatlah mustahil karena Jin Woo-won sudah memutuskan untuk memusnahkan sekuat pembasmi iblis di tempat ini sekarang juga. Simon Lee dengan keras memerintahkan semua anak buahnya untuk mencabik-cabik tubuh Jin Woo-won. Sekuat pembasmi iblis adalah suatu kelompok yang berisikan para ahli bela diri muda yang merasa diri mereka menjadi seorang idola karena mereka sudah berada di garda depan selama bertahun-tahun. Namun pada kenyataannya mereka semua sudah terkikis mentalnya karena kegilaan dari peperangan. Itulah salah satu efek kengerian dari sebuah peperangan. Jadi Jin Woo-won juga harus berhati-hati dan memperhatikan aspek tersebut di masa depan. Dia pun melemparkan beberapa bola asap ke arah semua musuhnya. Asap pun memenuhi tempat itu dan menjadi penghalang bagi penglihatan semua prajurit di sana. Satu tebasan, dua tebasan, hingga berkali-kali tebasan cepat tak dapat disadari oleh mereka semua di sana, yang membuat semua prajurit tumbang tanpa mereka tahu apa yang sudah terjadi di tempat itu pada mereka. Jin Woo-won terus bergerak seperti bayangan yang tak dapat mereka lawan. Layaknya seorang hantu, wujudnya pun bagaikan ilusi, sekejap terlihat, sekejap menghilang, sambil terus mengeliminasi semua orang yang ada di depannya. Simon Lee yang melihat semua hal mengerikan itu berusaha memberi semangat pada semua anak buahnya untuk tetap tenang. Karena memang saat ini mereka hanya melawan satu orang saja. Dia berkata untuk tidak jatuh ke dalam kepanikan saat melawan musuhnya. Simon Lee terus mengeluh karena Jin Woo-won yang terus bersembunyi dan tak berani menampakkan diri di depannya. Setelah berkata seperti itu,
Tertancaplah pedang tajam milik Jin Woo-won pada dada Sim Won-lee dengan sangat cepat. Bahkan dirinya pun tak menyadari jika pedang itu sudah menancap dalam pada dada lengan kanannya. Jin Woo-won berkata pada Sim Won-lee, "Apakah 10 tahun yang lalu kamu menusuk pada bahu bagian ini? Saat dimana kamu menusuk pedangmu padaku di Sekte Surgawi Utara." Sim Won-lee dengan refleks menebas pedangnya yang tentu dapat dihindari oleh Jin Woo-won. Dari belakang sudah terlihat puluhan anak buah Sim Won-lee yang siap membantu berusaha mengepung Jin Woo-won. Namun dengan tebasan pedang tajam Jin Woo-won, terbelahlah semua prajurit itu menjadi dua dengan sekejap mata. Lalu disusul dengan serangan para wakil ketua dari skuad pembasmi iblis. Musuh di masa lalu dari Jin Woo-won pun bermunculan satu persatu. Dengan kuda-kuda yang sudah mantap dan bersiap menghabisi lawannya. Di sini karena Jin Woo-won tak ingin membuang waktu lebih banyak lagi, Jin Woo-won pun berkata pada mereka semua untuk maju secara bersamaan untuk mempersingkat waktunya. Keempat bawahan Sim Won-lee pun sudah bersiap untuk menyerang Jin Woo-won secara bersamaan. Semua terlihat mengeluarkan teknik pamungkas mereka masing-masing. Target mereka hanyalah satu, yaitu menghabisi sekaligus membalaskan dendam mereka pada Jin Woo-won. Mereka sangat yakin jika saat ini kekuatan mereka sudah berbeda dengan yang dulu, karena memang mereka semua sudah menjalani peperangan yang sangat panjang di tempat ini. Tentu pengalaman serta kemampuan mereka sudah sangatlah berkembang tentunya. Jin Woo-won pun tak hanya berdiam diri saja. Di sini Jin Woo-won sudah memasang kuda-kuda serta menghunuskan pedang yang siap untuk menebas para cecunguk di depannya. Dengan satu tarikan nafas, Dance of Bloods, sinar terang pun terlihat bagaikan cahaya yang membelah semua hal di jalurnya. Dengan tebasan itu, Jin Woo-won dapat melukai secara fatal semua anak buah dari Sim Won-lee. Gerakan Jin Woo-won sangatlah cepat sampai-sampai mereka semua tak menyadari gerakan dari Jin Woo-won. Layaknya sebuah cambuk pedang, Sim Won-lee pun mencoba melukai Jin Woo-won. Namun tentu tebasan-tebasan itu dapat dihindari oleh Jin Woo-won dengan sangat mudahnya. Meski gerakan dari pedang Sim Won-lee sangatlah liar, Jin Woo-won tak terlihat kesusahan sama sekali saat menghindarinya. Sim Won-lee pun terus menggerutu karena dirinya serta semua anak buahnya itu sudah berjuang bertahun-tahun untuk mencapai puncak dalam peperangan ini. Mereka berusaha menjadi lebih kuat lagi dan ingin menaikkan status kelompok naga biru yang dibangun oleh Dam Soo-seon serta Hye-rung. Namun saat ini semua impian mereka sirna begitu saja hanya karena seorang pendekar pedang yang bahkan tak membawa prajurit satupun. Sim Won-lee menganggap jika Jin Woo-won sangatlah kejam bagaikan iblis. Dia menyesal karena dulu tak membunuh Jin Woo-won secara langsung. Bahkan dia juga sangat menyesal sudah pergi ke tempat kediaman Sekte Surgawi Utara yang sangat terkutuk itu. "Jin Woo-won, mengapa kau terus menghalangi jalanku?" Sim Won-lee pun bertekad akan mencabut kutukan dari Sekte Surgawi Utara itu dengan menghabisi Jin Woo-won saat ini. Kembali lagi Sim Won-lee menebas Jin Woo-won dengan pedang uniknya. Pedang itu mampu memberikan jalur tebasan yang tak terduga bagi pendekar biasa. Namun hal itu tak berlaku untuk Jin Woo-won. Bahkan berkali-kali lekukan dan manuver pedang itu mengincar kepala Jin Woo-won. Namun dengan sangat lihainya Jin Woo-won menghindari semua serangan itu dengan sangat mudahnya. Semua tanah yang mereka pijak hancur berkeping-keping karena tebasan liar dari Sim Won-lee. Lalu di satu titik Sim Won pun mengeluarkan teknik andalannya, Crimson Demon King, yang seakan-akan seperti mengeluarkan mulut ular yang siap menerkam Jin Woo-won dari langit. Namun hal tak terduga pun terjadi saat ini. Dengan kedua jari milik Jin Woo-won yang tepat ditusukkan pada zirah berlubang di bahu milik Sim Won-lee, satu teknik gerakan dari jarinya membuat zirah yang digunakan Sim Won-lee hancur berkeping-keping. Secara refleks Sim Won-lee berusaha menebas Jin Woo-won. Namun tentu hal itu dapat dihindari oleh Jin Woo-won. Lalu dilanjutkan dengan Jin Woo-won mendorong tubuh Sim Won-lee untuk menjaga jarak. Dalam hati Sim Won-lee berkata jika dia selama ini merasa malu karena tak dapat melindungi adiknya dari kematian. Serta ayahnya selalu meremehkan dirinya hingga membuatnya berlatih terus-menerus seperti orang gila. Bahkan dia juga sampai terjun ke medan perang selama bertahun-tahun untuk menjadi lebih kuat. Namun ternyata jurang yang menjadi jarak untuk memisahkan kekuatannya dengan Jin Woo-won terlalu dalam dan lebar. Dengan penuh amarah, Sim Won pun mengeluarkan semua kemampuannya yang sudah tak lagi dia kontrol. Aura serta bayangan ular pun mewakili kekuatannya saat ini. Dia berusaha melilit Jin Woo-won dan berusaha menerkam dengan taringnya. Namun Jin Woo-won dengan tenang mengambil sebuah kuda-kuda yang sangat mantap, lalu menerjang mulut besar dari sang ular untuk menebasnya menjadi dua. Hancurlah bayangan ular itu serta pedang yang digunakan oleh Sim Won-lee saat ini. Jin Woo-won pun terus menyerang Sim Won-lee dan mengambil suatu hal penting yang dimiliki oleh Sim Won-lee.
Semua yang dilihat oleh Si Mwonle menjadi merah berangsur-angsur berubah menjadi gelap. Dengan kebutaannya saat ini, membuatnya seperti sampah yang sudah tak berguna lagi. Dia terus mencaci maki Jin Woo-won dan menyumpahi tindakan keji darinya. Karma yang Jin Woo-won akan tanggung tak akan pernah hilang meski dia nanti sudah mati. Karena menurutnya, Jin Woo-won bahkan tak pantas berada di neraka saat ini. Jin Woo-won pun setuju dengan pernyataan dari Si Mwonle itu. Dan hal ini belumlah berakhir di sini, ungkapnya pada Si Mwonle. Akhirnya Jin Woo-won pun melenggang pergi meninggalkan Si Mwonle dalam kebutaan. Di kota aliansi pusat surgawi tepat di kediaman keluarga Simen, sang menteri Kwon Dae-sung terlihat menerima luapan amarah dari salah satu anggota Sembilan Langit yaitu Simen Hwa. Dia sangat marah karena memang kelompok sekte malam sunyi telah kalah dan mundur dari peperangan. Namun cucunya Hye-ryun terkena serangan yang sangat fatal dari sang iblis tombak sayap hitam. Maka dari itu dia pun marah terhadap sang menteri karena dia bertanggung jawab atas rencana yang aliansi pusat surgawi jalankan. Dalam hati Kwon Dae-sung pun sempat merasa heran karena dia tak menyangka kakek tua ini akan marah sampai seperti ini. Mengingat kepribadiannya yang biasanya terbilang sangatlah dingin. Dia merasa mungkin karena umurnya semakin tua saat ini sampai-sampai membuatnya sangat merasa lelah untuk mengurus para Sembilan Langit. Tentu berbeda kasus jika yang dia layani adalah rajanya yaitu Mo Yong-yun Seon. Kwon Dae-sung pun memberikan fakta jika Dam So-seon beserta Mo Yong-yun terluka cukup parah. Serta setengah dari 36 prajurit tak terkalahkan sudah mati. Mereka semua bertarung dengan sangat sengit hingga pada akhirnya membuat Nona Hye-ryun terluka parah seperti itu. Ditambah lagi rencana dari Jin Jin-soo bisa ketahuan dan penyerangannya dihentikan oleh sang kapak pembelah langit. Simen Hwa tetap marah dan menyalahkan Kwon Dae-sung karena kemana skuad pembasmi iblis. Mengapa mereka tak melindungi Hye-ryun saat dalam peperangan? Dan memang seperti yang diketahui jika saat itu para anggota skuad pembasmi iblis mengejar semua pasukan musuh yang melarikan diri. Di sini Simen Hwa merasa kecewa dan menyesal karena sudah mengirim cucu tersayangnya. Seharusnya dirinya langsung yang harus pergi ke medan perang. Simen Hwa bertanya kembali pada Kwon Dae-sung tentang bantuan khusus yang sudah dikerahkan untuk mencari informasi. Namun sepertinya bantuan tersebut masih tak bisa menemukan lokasi pasti dari ketua malam sunyi yang asli. Simen Hwa mengingatkan kepada Kwon Dae-sung, jika orang yang telah dilatih khusus olehnya tak dapat memberikan kabar baik, kemungkinan mental dari Mo Yong-jun Seol akan memburuk. Pada akhirnya perdebatan mereka berdua terus berlanjut membahas tentang strategi mereka yang sudah berantakan saat ini. Lalu terlihat di atas langit bayangan siluet dari beberapa pasukan yang siap menyergap musuh mereka secara diam-diam. Di sebuah penginapan, kelompok Brigadir Besi sedang berkumpul dan beristirahat. Ketua Yeon terlihat cukup murung karena akan suatu hal. Sang wakil Cahyak pun menyadari hal itu dan bertanya pada ketuanya apa semua ini karena Mo Yong-yun yang diutus ke medan perang. Ketua Yong pun terkejut karena wakilnya bisa menyadari akan hal tersebut. Diketahui jika sang wakil Cahyak pun sudah sangat familiar dengan ki dari keluarga tersebut, karena separuh hidupnya sudah dijadikan sebagai budak sebelumnya. Ketua Yong pun mengambil kesimpulan jika saat ini keluarga yang tak pernah terkalahkan sudah mulai menampakkan dirinya kepada dunia. Hal itu dibuktikan dengan dikirimnya Mo Yong-yun ke medan perang. Dia merasa jika kotak yang mereka antarkan sebelumnya pasti memiliki hubungan khusus dengan hal ini. Sang wakil Cahyak pun merasa jika ketuanya saat ini bersikap sangatlah sensitif. Dan kemungkinan itu semua karena ada sangkut pautnya dengan Mo Yong-hyun. Akhirnya karena ketua Yong masih sangat penasaran dengan apa yang sudah mereka antar, dia ingin memeriksanya dan melihatnya langsung dengan mata kepalanya sendiri. Dia berjanji hanya akan mengeceknya sebentar saja, dan setelah itu dia akan segera kembali. Dia meminta sang wakil Mu Huan untuk membagi komisi pada para anggota yang masih hidup saat ini. Awalnya Mu Huan ingin menghentikan ketuanya itu, namun sang wakil Cahyak pun berkata jika ketuanya bukanlah orang biasa. Dia akan baik-baik saja, jadi biarkan saja. Di suatu tempat terlihat sang menteri Kwon Dae-sung pun bertemu dengan Eun Kyung. Dia pun meluapkan segala amarahnya pada sang iblis kekacauan yang baru. Kwon Dae-sung merasa jika investasinya terhadap Eun Kyung selama ini sangatlah percuma. Saat ini bahkan Eun Kyung melepaskan kesempatan emasnya untuk membunuh sang ketua malam sunyi. Dalam pertemuan itu, Menteri Kwon Dae-sung pun hanya marah-marah dan menyalahkan semua hal pada Eun Kyung. Sampai pada suatu titik saat Menteri Kwon Dae-sung pun mengungkit semua usaha yang sudah dia lakukan untuk Eun Kyung, tiba-tiba tertebaslah tangan dari sang menteri hingga terputus. Bahkan semua pengawal di belakangnya pun juga tewas karena tertebas kepala mereka oleh serangan spontan dari Eun Kyung. Saat kepala sang menteri hampir terputus,
Digenggamlah lehernya oleh Eunkyung. Dia sangat mengetahui semua hal yang sudah diberikan oleh sang menteri Kwon Dae-sung padanya. Maka dari itu selama ini Eunkyung bekerja bagaikan anjing yang selalu melakukan pekerjaan kotor untuk sang menteri. Sama dengan misi kali ini, dia sudah bekerja keras sebisa mungkin untuk mencari ketua dari sekte malam sunyi. Namun memang sang musuh sudah melarikan diri terlebih dahulu. Dan saat ini Eunkyung ingin mengejarnya, namun sang menteri memerintahkannya untuk bertemu dan menerima semua kesalahan dan luapan emosi dari Kwon Dae-sung. Singkatnya, Eunkyung pun menyerap semua darah dari dalam tubuh menteri Kwon Dae-sung dan membuatnya tewas. Eunkyung terkejut dengan sosok bayangan wanita dari balik semak-semak. Namun setelah dicermati lagi, ternyata sosok itu adalah Jim Woo-won yang muncul dengan pedang yang sudah bersiap untuk menebas musuhnya. Aura dari sang pedang membuat Eunkyung teringat dengan korban-korbannya saat melakukan ritual seni bela diri jalur iblis. Eunkyung tak menyangka bisa bertemu Jim Woo-won di tempat ini. Hati Jim Woo-won pun sangat mendidih melihat pengkhianat yang saat ini berada di depannya. Setelah Jim Woo-won membuat Sim Won-lee menjadi buta sebelumnya, sebenarnya dia ingin segera menuju ke pertempuran terakhir untuk menghabisi sang iblis penyihir malam putih. Namun saat dalam perjalanan, pedangnya memberontak dan meronta-ronta seakan-akan menangis tak karuan. Tentu Jim Woo-won merasakan hal yang sangat janggal, karena untuk beberapa tahun terakhir pedangnya bunga salju tak pernah seperti itu. Jim Woo-won yakin jika orang yang paling dibenci oleh pedangnya bunga salju berada di sekitar hutan itu. Kembali lagi pada situasi terkini di mana Jim Woo-won berada tepat di depan seniornya yang sudah berkhianat dulu. Jim Woo-won pun mencium aroma bau darah yang sangatlah menyengat. Tentu Jim Woo-won penasaran dengan apa yang sudah dilakukan oleh Eunkyung saat ini. Eunkyung pun menceritakan semuanya karena dia merasa jika semua juga sudah terbongkar saat ini. Jadi Eunkyung bercerita jika dia baru selesai menjalankan misi untuk membunuh pemimpin malam sunyi. Namun sang pemimpin malam sunyi sudah tak berada di sana. Maka Eunkyung membumi hanguskan semua markas itu dengan tanah, selagi semua pasukan mereka tak berada di tempat. Namun Eunkyung juga berkata jika Jim Woo-won saat ini juga berbau darah segar. Eunkyung bertanya pada Jim Woo-won tentang berapa korban yang sudah dia tewaskan kali ini. Apa yang sudah kau lakukan sebelum kemari, Jim Woo-won? Jim Woo-won pun berkata dengan tenang jika dia baru saja membalaskan dendamnya. Eunkyung pun berkata jika Jim Woo-won masih sangatlah keras kepala. Karena menurutnya Jim Woo-won akan seperti ini sampai kapan. Pemikirannya akan terus menyempit dan terobsesi dengan balas dendam. Eunkyung pun menyarankan Jim Woo-won untuk menjalani kehidupannya sekarang dengan tenang. Menurut Eunkyung, balas dendam terbaik adalah menjalani hidup yang panjang dan sehat. Ayahmu di surga pasti akan sangat sedih melihatmu terus-menerus membalaskan dendam seperti ini. Eunkyung sebenarnya juga berencana untuk menggulingkan pemerintahan saat ini, dan dia berkeinginan memerintah dari balik bayang-bayang, karena Eunkyung rasa cara Jim Woo-won terlalu kuat dan tajam. Namun saat ini sebenarnya rencana jangka panjangnya juga sudah berakhir. Itu dikarenakan Eunkyung lepas kendali. Jim Woo-won menyadari jika mayat yang tergeletak di bawah sana adalah Menteri Kwon Dae-sung. Jim Woo-won pun sebenarnya tak menduga jika pada akhirnya nasib dari sang menteri licik itu akan seperti ini. Eunkyung terus mengoceh tak karuan dan berusaha memberikan pengertian-pengertian sesat pada Jim Woo-won. Namun dia berkata, jika meski cara kita berbeda, tujuan akhir kita itu sama. Bukankah berarti memang kita berdua memiliki persamaan, ungkapnya pada Jim Woo-won. Dia mengajak Jim Woo-won untuk bekerja sama sampai tujuan mereka tercapai. Karena dia juga sebenarnya ingin bekerja sama dengan sekte surgawi utara yang baru. Jim Woo-won sangatlah geram mendengar semua omong kosong dari berdebah itu. Tujuanku, jalanku, hidupku. Tujuan hidupku adalah menjadi cahaya bagi dunia yang sangat busuk ini. Semua hal yang telah Jim Woo-won lalui selama ini membuatnya menjadi pribadi yang sangat tegar dan kuat seperti ini. Aku akan menghukum semua pengkhianat sekte surgawi utara, dan juga meredakan kebencian bunga salju yang sudah sangat lama membara. Di lokasi sekte surgawi utara, terlihat Eun-ha terduduk sendirian di atas atap rumah. Dia mengingat momen terakhir saat dia bersama dengan Jim Woo-won. Han Ji-won terlihat sangat terkejut setelah membaca surat yang dia pegang. Setelah mengetahui jika Hye-ryun telah tiada, Han Ji-won pun merasa jika ini menjadi masalah besar baginya. Karena masih banyak sekali hal yang belum ditunjukkan pada wanita itu olehnya. Saat ini Han Jin pun merasa sangatlah hampa, karena rivalnya telah tewas dengan cara yang tak terduga seperti itu. Lalu pintu pun diketuk oleh Eun-ha yang masuk menemui Han Ji-won. Han Jin sempat terkejut karena tak biasanya Eun-ha keluar dari kediamannya seperti ini.
Meski terlambat, Yunha pun berterima kasih pada Hanjin yang saat ini menjadi penasihat militer karena sudah bersabar menunggunya. Hanjin sangat lega melihat Yunha saat ini sudah terlihat membaik dari sebelumnya. Lalu bertanyalah Hanjin jika ada hal apa yang sampai membawa Yunha menemui Hanjin saat ini. Pertama, Yunha tentu ingin berterima kasih atas semua bantuan yang sudah dia dapatkan selama ini. Lalu Yunha juga penasaran dengan perkembangan kabar dari peperangan saat ini. Hanjin menyampaikan jika secara garis besar perang sudah selesai dan kemenangan berada pada kubu Aliansi Pusat Surgawi. Namun Hanjin enggan jika disebut dengan kemenangan, karena banyak sekali korban yang telah berjatuhan di peperangan ini. Tak hanya tokoh-tokoh penting dari kubu Aliansi Pusat Surgawi, bahkan keempat Raja Iblis Malam Sunyi pun juga sudah mati selain penyihir Malam Putih. Yunha pun mengingat perkataan dari Jim Woo-won tentang banyaknya korban yang akan berjatuhan. Lalu bagaimana tentang penyihir Malam Putih? Hanjin pun memberitahu beberapa informasi yang kemungkinan saat ini sang penyihir Malam Putih bergerak secara diam-diam menuju Aliansi Pusat. Namun Hanjin sudah membocorkan hal tersebut yang tentu akan membuat kedua kubu akan bertempur habis-habisan di pertempuran akhir. Yunha pun bertanya apakah Jim Woo-won akan ada di sana saat ini. Hanjin kembali menjelaskan jika saat ini Jim Woo-won membersihkan skuad pembasmi iblis. Dan jika sudah selesai, ketua sekte akan bergegas ke Aliansi Pusat untuk menghadapi sang penyihir Malam Putih. Yunha pun akhirnya memutuskan untuk turun ke medan pertempuran. Tentu Hanjin menyambut dengan senang hati niat dari Yunha. Namun saat ini yang akan dia hadapi adalah masternya sendiri. Apakah itu tidak mengganggu perasaan Yunha saat ditanya oleh Hanjin padanya? Yunha berkata jika mau tak mau dia harus melakukannya. Karena ditambah lagi, saat ini Yunha sangat khawatir dengan keselamatan Jin Woo-won.